Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini sebenarnya dapat menjadi potensi yang bagus bagi Indonesia dalam mengembangkan industri berbasis halal. Halal tidak hanya terbatas pada bidang makanan dan minuman, tetapi meluas pada bidang jasa, produk, dan kesehatan. Berbagai survei lembaga internasional dan nasional meletakkan Indonesia dalam posisi yang patut diperhitungkan. Namun begitu, Indonesia belum masuk ke dalam 10 besar industri makanan, media, kosmetik, dan obat-obatan halal di tingkat global. Tetapi di sisi lain, Indonesia sudah mulai bersaing di bidang keuangan syariah, wisata halal, dan busana muslim di dunia. Lalu bagaimana peluang dan tantangan Indonesia dalam bisnis halal ini? Berikut kita simak dialog Kata Data dengan Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Score Indonesia. Halo Mas Faisal, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik, langsung saja nih Mas Faisal. Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, begitu ya. Dan tentunya perkembangan industri atau bisnis halal, khususnya di Indonesia juga harusnya ini bisa ditangkap oleh para pelaku bisnis, gitu. Betul. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya apa sih yang dimaksud bisnis halal itu sendiri? Bisnis halal itu adalah bisnis atau aktivitas baik produksi maupun transaksi jual beli, baik barang maupun jasa yang sesuai dengan ketentuan atau persyaratan yang diajarkan dalam agama Islam, ya. Jadi pada dasarnya bisnis halal ini adalah untuk mengcapture peluang pasar masyarakat muslim. Walaupun tidak hanya sebatas masyarakat muslim, tapi juga konsumen secara lebih luas. Ya. Lalu apa saja industri yang termasuk dalam bisnis halal tersebut? Ya, nah ini penting karena dalam pandangan kita, pikiran kita selalu bahwa kalau berbicara masalah halal ini pasti makanan halal, minuman halal ya. Padahal sebetulnya sekarang ya bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Ini ya, cakupan daripada bisnis halal ini bukan lagi hanya produk barang, dan bukan hanya barangnya itu bukan hanya makanan atau minuman, tapi sudah lebih luas ya. Jadi misalkan di luar untuk produk kategori barang saja, di samping makanan minuman itu juga masuk kosmetik, farmasi, kemudian juga pakaian gitu ya, bahkan juga merambah sampai ke sektor jasa gitu ya. Jadi jasa industri keuangan atau jasa keuangan ya. Lalu juga kalau jasa keuangan mungkin sudah lama kita tahu ya. Nah, tapi yang lain, jasa yang lain seperti misalkan pariwisata, jasa perjalanan, termasuk diantaranya juga media. Nah, itu juga ada cakupan daripada bisnis halal ini. Kalau medianya itu gimana, Mas? Kalau di sektor media sendiri tentunya yang kembali kepada definisi tadi ya. Jadi dia mengikuti daripada ketentuan atau persyaratan atau etika dalam Islam. Jadi mungkin dari sisi konten yang disampaikan, kemudian dari sisi visual yang kemudian kalau dia merupakan media visual, maka visualnya juga harus sesuai dengan tuntunan dalam agama Islam gitu ya. Nah, tadi kan kita berbicara dalam konteks ruang lingkup keislaman begitu ya. Apakah ada landasan hukumnya atau peraturan begitu yang mengatur regulasi tentang bisnis halal ini? Kalau di Indonesia, landasan hukumnya ini sebetulnya baru-baru saja ya. Jadi baru dimulai tahun 2014 itu keluar Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 yang mengatur tentang jaminan produk halal. Nah, jadi baru saja sebetulnya itu di capture dalam bentuk regulasi ya. Nah, di undang-undang ini barulah kemudian diatur mengenai institusi yang akan menjamin produk halal di Indonesia, sampai juga kepada label halal. Nah, ini yang baru ya. Jadi kalau label halal itu mungkin sudah lama kita kenal ya, tapi sifatnya masih tidak wajib. Nah, ini ke depan akan diwajibkan. Begitu ya, tentu saja dengan melalui proses pentahapan dan juga dari sisi sektor-sektornya itu juga dipilah-pilah sesuai dengan pentahapannya. Apakah itu nantinya akan menggantikan posisi dari MUI yang selama ini kan kita kalau misalnya ingin mendapatkan label halal selalu ke MUI? Betul, sebelumnya ya. Ya. Jadi kalau sejak terbitnya undang-undang ini, memang yang menjadi secara institusi yang bertanggung jawab adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Nah, kalau dulu memang MUI ya, tapi bukan berarti MUI sudah lepas tangan, karena MUI tetap berkontribusi atau terlibat ya, terutama dalam hal pemberian standar ya, standar halalnya. Ya. Oke, baik. Ya.
selanjutnya.